Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahayu, NIM 20191143349. Kelas 4I, Program Studi PGSD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan lingkungan hidup. Dosen pengampu Ibu Eni Heldayani, SSI, MSc. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian pendidikan lingkungan hidup. Pengertian pendidikan lingkungan hidup adalah suatu proses untuk membangun populasi manusia di dunia yang sadar dan peduli terhadap lingkungan total atau keseluruhan dan segala masalah yang berkaitan dengannya, dan masyarakat yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap dan tingkah laku, motivasi serta komitmen untuk bekerja sama, baik secara individu maupun secara kolektif, untuk memecahkan berbagai masalah lingkungan saat ini dan mencegah timbulnya masalah baru. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kategori pendidikan lingkungan hidup. Yang pertama, pendidikan lingkungan hidup formal, yaitu kegiatan pendidikan di bidang lingkungan hidup yang diselenggarakan melalui sekolah yang terdiri atas pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan metode pendekatan kurikulum yang terintegrasi maupun kurikulum yang monolitik atau tersendiri. Yang kedua, pendidikan lingkungan hidup non-formal adalah kegiatan pendidikan di lingkungan hidup yang dilakukan di luar sekolah yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, misalnya AMDAL, ISO, dan PPNS. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penerapan pendidikan lingkungan hidup. Penerapan pendidikan lingkungan hidup bisa dilakukan dengan banyak cara, seperti kerja bakti setiap weekend atau Jumat pagi sebelum pelajaran dimulai, melakukan reboisasi di lingkungan sekolah sehingga tercipta sekolah yang hijau, mengadakan lomba kebersihan kelas, taman, dan lomba membuat karya dari sampah. Berikut foto-fotonya: lomba kebersihan taman, lomba kebersihan kelas, melakukan reboisasi di lingkungan sekolah, lomba membuat karya dari sampah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat pendidikan lingkungan hidup. Yang pertama, dapat memberikan informasi-informasi kepada siswa-siswa tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup. Yang kedua, dapat memberikan kesadaran kepada siswa-siswa akan pentingnya lingkungan hidup. Yang ketiga, dapat mengetahui seberapa besar rasa sensitivitas siswa terhadap kondisi lingkungan sekitarnya. Yang keempat, memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, sikap atau perilaku, motivasi, dan komitmen yang diperlukan untuk bekerja secara individu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan upaya pelestarian lingkungan hidup. Upaya pelestarian lingkungan hidup dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. Yang pertama, melakukan pengolahan tanah sesuai kondisi dan kemampuan lahan, serta mengatur sistem irigasi atau drainase sehingga aliran air tidak tergenang. Yang kedua, melakukan reboisasi pada lahan-lahan yang kritis, tandus dan gundul, serta melakukan sistem terbang pilih atau terbang tanam agar kelestarian hutan, sumber air kawasan pesisir atau pantai, dan fauna yang ada di dalamnya dapat terjaga. Yang ketiga, menciptakan dan menggunakan barang-barang hasil industri yang ramah lingkungan. Yang keempat, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap perilaku para pemegang hak pengusaha hutan atau HPH agar tidak mengeksploitasi hutan secara besar-besaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pentingnya menjaga lingkungan hidup. Yang pertama, agar lingkungan masyarakat menjadi lebih teratur dan tertata, rapi sehingga terjadi keseimbangan dan keselarasan antara lingkungan rumah dan alam sekitarnya. Yang kedua, agar masyarakat dapat menghindari sedini mungkin perkembangbiakan nyamuk dan serangga lain penyebab munculnya penyakit, yaitu dengan cara membersihkan seluruh selokan dan tong sampah. Yang ketiga, agar dapat mendidik anak akan usia dini, agar kelak dewasa nanti dapat menjadi terbiasa untuk menjaga lingkungan hidup agar senantiasa bersih dan tertata rapi. Yang keempat,
agar dapat menciptakan kondisi lingkungan yang dapat dibanggakan dan menjadi salah satu upaya melestarikan budaya kebersihan pada generasi muda berikutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan dalam menjelaskan materi pendidikan lingkungan hidup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.